Ayyakuna qalbu ba'da iftari muttariban bainal khawfi wa raja. In laisa yadri ayuqbal minhu sawmu fa yakunu minal muqarrabin aw yurdu alaihi fa yakunu minal mubta'idin al-munqutin. Ketika kita sudah melakukan ibadah puasa, ya, kemudian kita sudah berbuka puasa, walaupun itu sudah kita lakukan, tetap kita selalu berharap kepada Allah, karena kita nggak tahu apakah puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak tahu, ya. Selalu berdoa kepada Allah, ya. Walaupun kita sudah melakukan ibadah puasa, tetap kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salafus salih yastahiluna fi itmamil amali wa ikmalihi wa itmanihi. Summa yahdamuna ba'da dzalika biqabulihi wa yakhafuna amdahu wa haula'il ladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajila. Jadi ulama-ulama dulu itu mengajar kepada kita, jangan merasa kita ini sudah melakukan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sudah banyak beribadah, tapi bagaimana kita ini merasa selalu kurang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak, apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, apakah baca Quran kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka kerjakan perbuatan baik sekecil apapun dengan harapan mudah-mudahan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab dijelaskan, Imam Al-Ghazali, beliau satu ketika mimpi, di dalam mimpinya itu terjadi hari kiamat. Kemudian beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan amalan-amalan ibadah yang pernah dilakukan ketika di masa hidupnya. Ditanya sama Allah, Ghazali, apa saja amalan yang telah kamu lakukan di masa hidupmu? Maka beliau menyebutkan satu persatu, disebutkan semuanya, sholatnya, puasanya, kemudian ngajinya, sedekahnya, disebutkan semuanya. Tapi ternyata tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu amalan yang sangat remeh. Yaitu apa? Ketika beliau menulis kitab, zaman dulu itu gak ada pulpen seperti sekarang. Dulu itu nulisnya pakai tinta, ada wadah di tinta, kemudian dicelupin, tulis, kering, celupin lagi, nulis lagi. Nah, di dalam tinta itu, ketika beliau menulis kitab, ada lalat yang kecemplung di situ, jatuh di dalam tinta tadi itu. Kemudian beliau merasa kasihan, rasa iba, diambillah alat itu supaya tidak mati, diselamatkan. Ternyata amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad, ada ceritanya itu. Benar tak tidaknya wallahu a'lam. Ini menunjukkan apa? Jangan sampai kita itu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Maka iman itu dikatakan Rasulullah sampai seperti, bahkan lebih, sampai 70 lebih kata Rasulullah. Yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah iman itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang di jalan. Itu termasuk keimanan kita. Ada paku di jalan, kalau kita cuek, kita biarkan, berarti keimanan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu yang paling rendah. Ada batu, ada sesuatu yang berbahaya di jalan, kemudian kita singkirkan. Itu termasuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling remeh, yang paling rendah kata Rasulullah. Imatatul adza anit thariq. Ya, termasuk ada sendal di masjid ini misalnya, habis pengajian ada sendal yang lebar jauh ke sana. Kita tahu tapi kita biarkan saja. Nah, itu termasuk membuktikan keimanan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya bagaimana kita ini peka terhadap sesuatu yang tidak benar. Jadi tidak apa, kalau ada sesuatu yang tidak benar itu kita betulkan. Ini membuktikan di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi 6 hal yang bisa menghadirkan puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendapatkan ridho dari Allah
haus. Kalau hanya menahan lapar dan haus, udah dengan cara tidur aja, udah selesai itu. Ya, tidur habis sholat subuh, nanti zuhur bangun, sholat lagi, habis sholat tidur lagi, nunggu asar bangun lagi, habis asar tidur lagi. Tiba-tiba apa? Udah selesai itu puasanya, maghrib datang, selesai. Tapi bagaimana puasa itu benar-benar berkualitas tadi itu? Kata sahabat Jabir, ya, jadikan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini berbeda dengan bulan yang lain. Jadikan ketika kita sedang berpuasa itu berbeda ketika kita sedang tidak berpuasa. Kalau berpuasa berbanyak ibadah, sholat qobliyah ba'diyahnya dikerjakan, sholat duhanya biasanya cuma 2 atau 4, kerjakan sampai 8. Ada bedanya. Ngajinya biasanya cuma 1 halaman setiap hari menjadi 2 halaman, 3 halaman. Nah, itu. Ini yang membuktikan kualitas kita di hadapan Allah ketika bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai disia-siakan. Apalagi sekarang sudah masuk tanggal 8. Nggak kerasa. Kemarin tahu, adanya itu bilang ke saya, kayaknya ini cepat banget. Ya, kemarin baru udah cepat lagi katanya. Pekerjaan yang kemarin belum selesai sudah ada pekerjaan yang baru lagi. Memang sudah ada hadisnya dan Rasulullah sudah ada hadisnya. Ya, ketika sudah menjelang kiamat, sudah mendekati kiamat, itu waktu akan terasa cepat sekali. Setahun bagikan sebulan, sebulan bagikan seminggu, seminggu bagikan sehari, sehari bagikan 1 jam. Ini kita rasakan sekali, Bapak Ibu sekalian. Pernah saya sampaikan di pengajian ibu-ibu di sore hari itu tentang cepatnya waktu menjelang hari kiamat itu. Dan memang sekarang kita rasakan, ya, kayaknya baru kemarin bayar pajak motor, bayar pajak mobil. Sekarang udah lewat ternyata, saya lewat ini. Harusnya Januari itu saya bayar pajak motor. Ini sudah bulan Februari itu. Lupa saya, cepat sekali. Padahal 1 tahun, 1 tahun. Ini kok ada hadisnya itu, Bang, ada hadisnya. Ya, jadi percepatan. Saya yakin semuanya mengalami itu. Ya, tiba-tiba saya aja kaget, uban sudah banyak ternyata ya. Ya, jadi pas lihat rambut di kepala kaget juga kan, banyak juga uban saya. Ya, jadi cepat sekali. Dulu masih anak-anak, masih remaja, sekarang udah punya anak. Ya, ya seperti itu. Ya, ini barangkali sebagai pengantar saya pada pagi hari ini. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, yang bertanya katanya dapat door prize. Yang menjawab pertanyaan dari saya juga nanti dapat door prize juga nanti. Ya, baik. Sementara saya tutup dulu. Silakan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.